Sikap yang benar, kesan pertama membuat orang lain menyukai Anda. Ketika berbicara tentang ritual kakek nenek kita tidak dapat mengabaikan tuntutan ketat terhadap etika di zaman dahulu. Meskipun waktu telah berlalu dan banyak ritual kuno yang berangsur-angsur terlupakan, aturan perilaku dari zaman dahulu tetap mempertahankan nilainya, membimbing kita untuk menjadi orang yang berpengetahuan dan sopan dalam interaksi sosial saat ini. Aturan pertama. Sikap kepala menunjukkan rasa percaya diri dan gaya. Sikap tidak hanya mencerminkan karakter, kualitas, emosi, dan cara Anda dididik, tetapi juga mencerminkan semangat dan kebiasaan hidup Anda. Itu adalah bahasa diam dalam komunikasi sosial. Meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, penampilan luar Anda tetap meninggalkan kesan baik atau tidak baik di mata orang lain. Dalam semua sikap kepala adalah yang paling penting. Jika sikap kepala tidak benar, tidak hanya akan memengaruhi rasa percaya diri dan penampilan Anda, tetapi juga membuat Anda mudah kehilangan keuntungan dalam situasi komunikasi. Sikap standar adalah kepala harus selalu tegak, tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan. Mempertahankan sikap kepala tegak secara alami tidak hanya membantu Anda terlihat lebih percaya diri, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara, terutama saat duduk. Kepala harus selalu tegak, mata melihat lurus, dagu sedikit ditarik ke dalam, dan seluruh bagian kepala tegak lurus dengan tanah. Ketika ada lawan bicara atau tamu datang, tidak boleh menunduk, mendongak, atau memiringkan kepala. Hindari menciptakan kesan kurang serius dan kurang rapi. Contohnya, ketika kita mengikuti wawancara, kita mutlak tidak boleh menunjukkan tindakan seperti menggelengkan kepala, melirik ke kiri atau ke kanan di hadapan pewawancara. Meskipun pewawancara tidak dapat menilai sepenuhnya karakter dan kualitas batin kita, isyarat-isyarat ini akan meninggalkan kesan kurang serius, tidak dewasa. Begitu kesan ini terbentuk dalam pikiran pewawancara, kemungkinan kita gagal wawancara akan sangat tinggi. Menghormati orang tua dari dalam hati. Dalam komunikasi sosial, ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, selain menunjukkan ketulusan dan rasa hormat dari luar, kita harus benar-benar menghormati mereka dari dalam hati. Hanya dengan begitu, sikap yang tepat baru benar-benar mencerminkan kesopanan dan kualitas diri Anda. Hal ini bukan untuk menyenangkan orang lain atau untuk dipuji, tetapi merupakan manifestasi dari rasa hormat yang sejati dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perilaku. Hati dan sikap harus sejalan. Saat menyambut atau bertemu seseorang, hal penting adalah menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kepada orang lain. Kepala tegak, dada tidak membungkuk, sikap percaya diri. Di dalam disebut ketulusan dan kelurusan hati, sementara di luar adalah kerapian dan keseriusan. Inilah semangat dalam etika tradisional, di mana rasa hormat dari dalam hati dan ekspresi luar menyatu. Hanya ketika hati benar-benar menghormati, maka setiap gerakan dan tindakan akan menjadi alami dan sesuai, menghindari formalitas dan kekakuan. Ini adalah inti dari kesopanan dan semangat etika. Aturan kedua. Sikap tangan menunjukkan kesopanan pribadi. Menurut filosofi Asia Tenggara, setiap gerakan mencerminkan batin dalam komunikasi sehari-hari. Sikap tangan juga sama pentingnya dengan tatapan mata. Bahkan bisa dikatakan, tangan adalah mata kedua manusia, menyampaikan emosi dan niat yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Sikap tangan perlu mengikuti prinsip tangan, menjaga etika dan penghormatan. Artinya setiap gerakan tangan harus memancarkan kesopanan dan rasa hormat.
Khususnya dalam komunikasi, ketika menyapa atau menyatakan rasa hormat, sikap tangan harus menunjukkan kerendahan hati. Menurut etika sosial tradisional, tangan perlu diletakkan pada posisi yang benar. Biasanya kedua tangan disatukan ringan di depan dada atau setinggi perut. Tidak boleh dibiarkan tergantung atau dimasukkan ke dalam saku. Sikap ini menunjukkan keseriusan, rasa hormat, dan penghormatan mutlak kepada lawan bicara, sekaligus menciptakan kepercayaan dalam komunikasi. Ketika atasan memanggil, segera hentikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Ketika Anda sedang sibuk bekerja tetapi ada seseorang, terutama atasan, memanggil nama Anda harus segera menghentikan pekerjaan dan menjawab dengan segera. Tindakan merespons dengan cepat akan membantu Anda menunjukkan rasa hormat, menghindari disalahpahami sebagai kurang sopan santun. Ini juga merupakan budaya menghormati orang yang lebih tua dan atasan dalam komunikasi sehari-hari. Jika Anda sengaja mengabaikan atau hanya menjawab ala kadarnya, lalu melanjutkan pekerjaan, atasan dapat merasa diremehkan, menyebabkan Anda dinilai rendah dalam hal rasa hormat dan kesopanan. Kedua tangan rileks, pertahankan sikap alami. Dalam komunikasi sehari-hari, ketika berbincang dengan orang lain, terutama dalam percakapan tatap muka, tangan harus rileks, dibiarkan jatuh secara alami. Tindakan menjaga tangan tetap alami, tidak hanya sesuai dengan etika, tetapi juga menciptakan kesan bagi lawan bicara, bahwa Anda adalah orang yang rendah hati, sopan, dan tahu menghormati mereka. Menerima hadiah dengan kedua tangan. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada Anda harus menggunakan kedua tangan untuk menerima dan menahan tangan setinggi dada atau lebih tinggi. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap hadiah tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda menghormati pemberi hadiah. Demikian pula, ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada atasan, pelanggan, atau rekan kerja, Anda juga harus menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini bukan hanya ekspresi rasa hormat tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sopan santun dan berpendidikan baik. Berjalan cepat tetapi tangan harus menjaga batasan. Ketika Anda ada urusan yang mengharuskan berjalan cepat, biarkan tangan tetap rileks, tetapi jangan membiarkan tangan mengayun-ayun secara tidak teratur, karena hal ini dapat membuat orang lain merasa Anda kurang serius, terutama di lingkungan kerja atau di hadapan atasan. Meskipun berjalan cepat, tangan harus tetap lurus dan lembut. Hal ini akan membantu Anda menciptakan kesan sebagai orang yang dewasa, tenang, dan dapat dipercaya. Aturan ketiga. Tatapan mata menyampaikan pesan dari hati. Tatapan mata mencerminkan emosi batin seperti kegembiraan, rasa hormat, atau kerendahan hati, dan dianggap sebagai tolok ukur budaya dalam komunikasi sosial. Untuk menggunakan tatapan mata secara tepat, perlu mematuhi prinsip. Tunjukkan rasa hormat dan ketulusan dengan menjaga kontak mata secukupnya dengan lawan bicara. Hal ini memperkuat kepercayaan dan fokus pada percakapan. Namun, perlu dihindari melirik ke sana kemari atau terlihat lalai dan terutama menghindari menatap terlalu lama, terutama kepada orang yang lebih tua atau orang yang berkedudukan tinggi. Dalam budaya Indonesia, tindakan menatap dapat dianggap kurang sopan atau bersifat menantang. Tatapan mata harus tenang dan terfokus untuk memastikan rasa hormat dan menjaga keharmonisan dalam setiap komunikasi. Ekspresi yang ditunjukkan dengan penampilan lesu, tidak nyaman, menundukkan kepala,
menunjukkan kejengkelan. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam komunikasi sosial. Tatapan mata tidak boleh membawa terlalu banyak emosi pribadi, tetapi perlu menunjukkan rasa hormat dan fokus pada lawan bicara. Tidak boleh menoleh sembarangan. Dalam prinsip-prinsip komunikasi, ketika sudah mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, tidak boleh menoleh ke belakang untuk melihat lagi. Hal ini sangat penting ketika Anda sedang bertukar pikiran tentang pekerjaan atau masalah serius. Ketika percakapan telah berakhir, perkataan harus tegas. Jika Anda menoleh ke belakang untuk melihat, orang lain dapat salah mengira bahwa Anda masih ragu atau memiliki pemikiran lain tentang apa yang baru saja dibicarakan, yang mudah menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tatapan mata tidak boleh terlalu tinggi. Ketika melihat orang lain, kita tidak hanya perlu melihat lurus, tetapi juga harus memperhatikan posisi tatapan mata. Secara khusus, tidak boleh melihat ke dahi atau puncak kepala lawan bicara, karena hal ini dapat dianggap sebagai arogansi dan meremehkan. Melihat orang dari atas ke bawah dapat menciptakan kesan bahwa Anda bersikap sombong. Jenis tatapan mata ini akan membuat lawan bicara merasa tidak nyaman, meskipun Anda mungkin tidak bermaksud buruk. Tatapan mata tidak boleh miring atau menyimpang. Dalam komunikasi, tatapan mata tidak boleh melirik ke kiri dan kanan atau terlihat lalai. Tindakan ini dapat membuat orang lain merasa Anda tidak jujur atau kurang menghormati. Dalam budaya sosial Indonesia, ketulusan dan keterus-terangan saat berbicara sangat dihargai. Oleh karena itu, tatapan mata perlu menunjukkan rasa percaya diri, ketenangan, dan rasa hormat kepada lawan bicara. Mempertahankan kontak mata yang stabil, tidak terlalu tajam, adalah cara menunjukkan etika yang benar dalam komunikasi, membantu membangun kepercayaan dan koneksi pribadi secara efektif. Tatapan mata tidak boleh terlalu rendah. Ketika melihat orang lain, tatapan mata tidak boleh terlalu rendah. Jika tatapan mata hanya berhenti di pinggul atau bagian bawah lawan bicara, hal itu mudah menciptakan kesan kurang hormat dan tidak sopan. Aturan keempat. Sikap berdiri. Kesan pertama. Sikap berdiri seseorang tidak hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian mereka sendiri. Dalam komunikasi sosial, postur berdiri adalah bagian penting yang menciptakan citra pribadi. Orang sering menilai orang lain berdasarkan postur berdiri. Dan itulah kesan pertama saat bertemu. Jika postur berdiri tidak standar, citra kita tidak hanya akan terpengaruh, tetapi juga dapat menyebabkan kurangnya simpati dalam komunikasi. Postur berdiri yang tepat adalah salah satu manifestasi dari kualitas moral dan harga diri. Oleh karena itu, menjaga postur berdiri yang benar dalam komunikasi sosial tidak hanya membantu menciptakan kesan baik tentang kesopanan, tetapi juga menegaskan kepribadian dan profesionalisme kita, hal yang sangat dihormati dalam budaya Indonesia. Postur berdiri harus tegak lurus. Berdiri adalah keterampilan dasar manusia, adalah postur statis yang sering digunakan semua orang. Ini juga merupakan fondasi dan titik awal untuk postur bergerak lainnya dari tubuh. Sekaligus merupakan tanda yang paling mudah dikenali tentang gaya seseorang. Dalam komunikasi sosial, postur berdiri harus rapi, semangat harus terjaga, mata melihat lurus, dagu sedikit ditarik, bahu seimbang, dada sedikit ditarik ke dalam, punggung lurus dan pinggang dipertahankan teguh. Postur berdiri seperti itu tidak hanya terlihat anggun,
elegan, tetapi juga menciptakan kesan bahwa orang tersebut serius, jujur, dan tidak kehilangan kesopanan sama sekali. Kedua tangan diletakkan di depan tubuh. Umumnya, saat berdiri, kita harus menjaga kedua tangan rileks secara alami ke bawah dan diletakkan di depan tubuh. Namun, dalam situasi komunikasi formal, seperti saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan mitra penting, cara yang lebih sopan adalah meletakkan kedua tangan di depan dada. Wanita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, sementara pria sebaliknya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Lawan bicara akan sangat menghargai kehalusan dan kerapian melalui isyarat kecil ini. Sikap berdiri pria dan wanita memiliki perbedaan. Saat berdiri, pria dan wanita memiliki sedikit perbedaan dalam posisi kaki. Wanita sebaiknya merapatkan kedua kaki agar tercipta kesan lembut, serius, dan feminim. Sementara itu, pria sebaiknya menciptakan kesan kokoh dan dapat dipercaya. Tentu saja, dalam situasi yang membutuhkan keanggunan, pria berdiri dengan kaki dirapatkan juga merupakan postur yang sopan, sesuai dengan aturan komunikasi. Berdiri tidak boleh bersandar pada benda lain. Saat berdiri, selain menjaga postur tegak, kita juga perlu memperhatikan untuk tidak bersandar pada dinding, meja, kursi, atau benda-benda di sekitar. Meskipun berdiri di dekat tempo-tempo tersebut, usahakan untuk berdiri tegak, percaya diri, hindari menciptakan kesan malas atau kurang serius. Khususnya, dalam pertemuan-pertemuan penting, tindakan berdiri bersandar pada dinding atau meja kursi adalah hal yang harus dihindari. Aturan kelima. Sikap duduk yang rapi, menunjukkan kesantunan dan profesionalisme. Dalam budaya Asia Tenggara dan Indonesia, orang sangat menghargai pepatah tentang etika dasar perilaku. Berdiri harus berwibawa, duduk harus sesuai etika. Ketika berbicara tentang sikap duduk, orang sering merujuk pada ketegasan dan keanggunan. Artinya, saat duduk harus punggung tegak, tenang dan mantap, menunjukkan keseriusan, tetapi tetap alami dan nyaman. Saat duduk, kita perlu menjaga postur yang rapi, sopan, menciptakan kesan yang lembut, dewasa, dan percaya diri. Terutama di tempat umum atau dalam pertemuan penting. Kita harus memperhatikan sikap duduk kita untuk menghindari postur yang kurang sopan atau terlalu santai. Misalnya, mengangkat kaki, menggoyangkan lutut, hal ini sangat mudah menyebabkan kesan negatif dan dinilai kurang menghormati orang lain. Sikap duduk perlu rapi. Saat duduk, hal penting pertama adalah menjaga postur yang rapi, menghindari bersandar atau duduk dengan gaya yang tidak benar. Duduk dengan postur yang salah akan terlihat kurang serius dan sulit menciptakan kepercayaan. Postur duduk yang tepat untuk wanita adalah menjaga kedua kaki dirapatkan, lutut berdekatan, kedua telapak kaki menyentuh tanah, paha dan betis membentuk sudut sekitar 90 derajat, atau bisa juga merapatkan kaki dan memiringkannya ke kiri atau ke kanan. Kedua tangan diletakkan ringan di atas paha, bagian punggung dan bahu dijaga lurus, tubuh menghadap ke depan. Pria dapat duduk dengan kedua lutut sedikit terbuka, tetapi tidak terlalu lebar, memastikan ketegasan tetapi tetap menciptakan kesan sopan dan rapi, serupa dengan wanita. Sikap duduk tidak boleh terlalu santai dan lalai. Dibandingkan dengan berdiri, duduk adalah postur istirahat, relaksasi. Oleh karena itu, banyak orang cenderung terlalu santai saat duduk, yang mengarah pada postur duduk yang kurang serius. Hal ini dapat menciptakan kesan lalai, kurang fokus. Oleh karena itu,
Postur duduk yang rapi dan santun menunjukkan kehati-hatian dan keseriusan dalam pikiran. Saat duduk, kita perlu menjaga punggung tetap lurus, tidak terlalu santai atau rileks. Perhatikan, menjaga tangan dan kaki tetap rapi. Saat duduk dalam pertemuan atau acara kumpul-kumpul, untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan terhadap lawan bicara dan ruang bersama, kita perlu memperhatikan cara kita meletakkan tangan dan kaki, serta mengendalikan gerakan tubuh. Meskipun sedang beristirahat, tangan dan kaki juga perlu dijaga agar tetap rapi. Hindari sama sekali tindakan yang terlalu santai, seperti membuka kaki terlalu lebar, menyilangkan kaki, menggoyangkan kaki, atau meluruskan kaki ke ruang orang di sebelah. Gerakan-gerakan ini sangat mudah membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa ruang pribadinya diganggu, dan dianggap kurang sopan dalam etika berperilaku. Menjaga posisi tangan dan kaki yang sesuai adalah manifestasi dari pengendalian diri dan rasa hormat kepada orang-orang di sekitar. Aturan ke-6. Berjalan dengan mantap, pertahankan sikap yang santai dan alami. Berjalan kaki adalah aktivitas yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan cara berjalan juga merupakan cara penting untuk menunjukkan sikap dan energi seseorang. Ketika berbicara tentang cara berjalan, orang sering mengutamakan keanggunan, keringanan, dan rasa percaya diri. Jadi, bagaimana cara mendapatkan cara berjalan yang anggun dan percaya diri? Kita harus menjaga sikap berjalan yang tenang dan percaya diri. Tegakkan dada, angkat kepala, bahu rileks, mata menatap lurus ke depan, dan lengan mengayun secara alami, mengikuti irama langkah. Berkat itu, tubuh akan terlihat ringan, santai, dan dapat menunjukkan sikap profesional serta kedewasaan diri dalam segala situasi interaksi sosial. Saat berjalan kaki, jangan mengangkat kaki terlalu tinggi. Untuk melangkah dengan mantap dan anggun, kita tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi. Ketika berjalan dengan mengangkat kaki tinggi, mudah menimbulkan bunyi tap-tap atau suara keras, yang membuat orang lain merasa berisik, kurang halus, dan kurang anggun. Jadi, bagaimana cara berjalan dengan benar? Saat berjalan, langkahkan kaki dengan lembut dan jaga telapak kaki tetap dekat dengan permukaan tanah, seperti roda yang berputar rata. Hindari menimbulkan suara keras. Langkah kaki harus pelan, teratur, dan berirama. Dengan cara ini, kita akan menciptakan kesan tenang, mantap, dan dapat dipercaya, sebuah sikap yang sangat penting dalam lingkungan kantor dan sosial yang menjunjung tinggi kedewasaan. Saat berjalan kaki, jangan menyeret kaki. Meskipun sudah diingatkan bahwa saat berjalan harus seperti roda yang menggelinding di dekat permukaan tanah, perlu diperhatikan juga bahwa kaki tidak boleh diseret di lantai. Jika diamati dengan cermat, kita akan melihat bahwa roda yang berputar tidak menyeret, melainkan setiap titik kontak menyentuh tanah dengan lembut dari atas. Saat berjalan, kaki kita juga perlu menjaga irama langkah yang ringan. Setiap kali menapak, harus mantap dan tegas. Jangan sampai kaki yang satu belum terangkat, kaki yang lain sudah terburu-buru diletakkan. Saat berjalan terburu-buru, mudah menyebabkan kaki terseret. Gerakan dan suara menyeret kaki menimbulkan kesan kurang sopan, tidak bersemangat, dan sangat menurunkan citra kita di mata orang lain. Saat berjalan kaki, jangan melompat-lompat. Kita sering melihat anak-anak berjalan sambil melompat-lompat, terlihat sangat menggemaskan. Tetapi dalam situasi interaksi yang formal, berjalan sambil melompat-lompat adalah hal yang tidak pantas, terutama bagi orang dewasa. Ada orang yang mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan ini.
Tetapi dalam situasi tertentu, hal ini mudah terjadi. Misalnya, di sebuah pesta, ketika semua orang sedang asyik berbincang-bincang, saat berbalik untuk mengambil segelas anggur atau menghindari orang lain, kita bisa saja tanpa sengaja melangkah beberapa langkah sambil melompat-lompat. Dalam interaksi sosial, tindakan seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. Demikianlah beberapa aturan tentang sikap yang benar menciptakan kesan pertama, membuat orang lain menyukai Anda. Semoga dengan menonton video ini dapat meningkatkan nilai diri kita di mata orang lain, sehingga dapat menciptakan kepercayaan diri yang kuat untuk modal kita di masa depan. Ulangi lagi, mendengarkan dan memahami ilmu ini agar Anda bisa mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dari channel YouTube Ilmu Kehidupan, serta nantikan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses.